إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا رب. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila syarri zahiran wa batinan fid din wad dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li masyayikhina wa muallimina wa dzawil huquqi alaina wa ila jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat annallahu yaghfir lahum ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Satu Fatihah kita niatkan untuk diri kita, istri, anak, mantu, cucu dan keluarga besar kita, para tetangga, kawan, sahabat, guru-guru kita yang hari ini barangkali sedang sakit, yang berada di rumah sakit ataupun yang ada di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya dan Allah kembalikan keafiatannya. Al-Fatihah ala man wa bisihah wal afiyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi bisaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Hadirin jamaah majelis taklim salat subuh berjamaah Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini kita sudah masuk pada tanggal
Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Maret tahun 2024 Masehi. Mudah-mudahan kita yang masih menyempatkan hadir pagi hari ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat, taufik, hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, hari ini saya coba membawa kitab Durratun Nasihin. Ini tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Jadi sebagaimana kita ketahui, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkannya pada bulan ke-9 daripada bulan Hijriyah, tahun Hijriyah. Ya. Kenapa ditaruh pada bulan ke-9? Karena 9 adalah angka tertinggi, ya, angka terakhir. Setelah 9 tidak ada angka lagi kecuali perpaduan antara 1 dengan 0, balik lagi. Jadi abjad urutan angka itu 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu udah paling tinggi udah. Sudah nggak ada lagi. Ya. 9 ini angka yang kalau kita hitung itu termasuk angka yang ajib, unik. Karena berapapun 9 bila dikali dengan angka yang lain, hasilnya dijumlahkan kembali menjadi 9. Nanti bapak, saudara sampai di rumah coba utak-atik pakai kalkulator, atau kalau ada yang bawa HP boleh dicoba. Yang sederhana saja, 9 kali 3 sama dengan 27. Angka 2 dengan angka 7 dijumlahkan lagi menjadi 9. 9 kali 5 45. 4 ditambah 5 9. 9 kali 9 81. 8 ditambah 1 9. 9 kali 11 99. 9 tambah 9 18. 1 tambah 8 9 lagi. Ya. Jadi coba Bapak itu. Itulah kelebihannya. Makanya Ramadan menjadi bulan yang begitu istimewa. Bulan yang begitu dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam. Tapi sayangnya masih banyak umat Islam yang tidak peduli dengan bulan Ramadan. Ya. Cuman di hari-hari awal aja kelihatan ketakwaannya. Nah, ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannaw an takuna as-sanatu kulluha Ramadan li'annal hasanatu fihi mujtami'atun wa ta'atu maqbulatun wa da'watu mustajabatun wa dzunuba maghfuratun wal jannatu mushtaqatul lahum. Nah, ini hadis Nabi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, aku pernah mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbicara, berkata, yaqul. Apa kata Nabi? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau saja umatku tahu
Ada apa di bulan Ramadan? Niscaya mereka menginginkan selama 1 tahun itu adalah Ramadan. Tuh. Jadi karena kita nggak ada yang tahu ada apa tuh di bulan Ramadan. Ya, yang kita dengar cuma wah ada malam nuzulul Quran, oh ada malam Lailatul Qadar, kan gitu ya. Hal-hal yang lain kita belum mengetahui. Makanya nggak semua umat Islam mau menjalani ibadah Ramadan ini dengan keyakinan. Makanya Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kepada mereka yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Bagaimana kita bisa mendapatkan derajat orang-orang yang bertakwa kalau kita sebagai orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa masih keberatan. Makanya kalau ada keluarga kita, istri, anak, mantu, cucu, kakek, nenek, ponakan, sepupu, paman, bibi, so siapa saja yang ada di rumah kita, mereka tidak berpuasa, berarti mereka bukan termasuk kelompok orang-orang yang beriman. Karena jelas Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, berpuasalah kamu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, bagaimana Allah telah memerintahkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi termasuk dari para kelompok orang-orang yang bertakwa. Kita hanya memahami takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tetapi apa yang ada di dalam bulan Ramadan itu yang perlu kita ketahui lebih jauh. Apa sih yang dapat kita ambil keutamaan daripada bulan Ramadan? Kata Nabi, li'annal hasanatu fihi mujtama'atun. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu Allah kumpulkan. Kan kelak nanti yaumul qiyamah kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia. Apa yang sudah kita lakukan di dunia itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun amalan ibadah kita kecil, Allah tetap catat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekalipun kecil sekecil biji sawi, Allah sudah catat dan Allah akan perlihatkan nanti kelak di yaumil qiyamah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga nih bulan puasa kan kita dituntut untuk berlaku jujur. Jujur kepada siapa? Kepada diri kita sendiri pertama. Ya. Ketika kita sahur, selesai sahur, aktivitas tetap kita lakukan. Yang kerja, yang ngojek, yang manggul di pasar, yang sekolah, anak sekolah tetap. Yang usaha tetap jalan usaha, yang dagang. Jangan kendor. Ya, jangan kendor. Kita dituntut untuk berlaku jujur karena di bulan Ramadan itulah nilai kejujuran sangat diperlukan. Ada suami laki, mohon maaf bukan di sini, bukan. Ya. Ada orang laki nggak jujur sama bininya, nggak jujur sama anak-anak. Di rumah ngaku ikut sahur tadi, sahur. Ya. Pulang jalan kerja, nggak kuat, alasan hari pertama atau hari kedua nih sekarang berat udah ya, makan. Diam-diam dia makan bakso, minum es kelapa. Ya, pulang kerja sampai di rumah tahap. Bini denger, wah abang masuk angin tuh. Kata abangnya enggak, kata laki. Enggak masuk angin itu tadi abang tahap begitu. Sini bang air pijitin.
Enggak usah. Namanya bini sayang laki dipijitin. Dipijitin lakinya habis pulang kerja. Saking sayang, sore-sore jam 4. Lagi enak-enak dipijit, namanya buka baju, kena angin, muntah lakinya. Begitu muntah yang keluar bakso mie, air kelapa. Bininya kaget. Bang, perasaan tadi nyaur kagak pakai bakso, Bang. Ya, nyaur gak pakai bakso, nggak ada air kelapa. Kenapa jadi yang keluar bakso air kelapa? Berarti apa? Nggak ada kejujuran kita. Ini yang kita lakukan keburukan. Kita membohongi diri kita, membohongi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, li'annal hasanatu fihi mujtama'atu. Seluruh kebaikan-kebaikan kita Allah kumpulkan. Maka manfaatkanlah Ramadan ini dengan sebaik-baik. Wa ta'atu makbulatun. Dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini pun diterima oleh Allah. Artinya apa? Ibadah sekecil apapun tadi tetap Allah terima ketaatan kita. Makanya antum yang hadir di majelis ini lebih beruntung. Beruntung buat siapa? Ketika mereka saudara kita habis selesai sembahyang pulang. Padahal yang hadir di majelis ilmu pagi di anna taghdwa fata'allama baban minal ilmi khairul laka an tusalliya mi'ata raka'atin. Udah malamnya kita dapat pahala sembahyang tarawih dan witir 23, paginya kita masih dapat an tusalliya mi'ata raka'atin. Dapat pahala sembahyang 100 rakaat. Tuh. Semalam 23 bagaimana rasanya? Pegel ya? Pegel 23. Apalagi kalau imamnya lama. Imam lama bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kelamaan. Ya. Tapi kalau cepat juga nggak bagus juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak bagus juga. Ya, yang sedang-sedang saja. Ya. Fatihah itu sunnahnya kalau mau dibaca 3 kali nafas, 3 kali tarikan. Ingat, bismillah termasuk bagian daripada suratul Fatihah menurut mazhab Imam Syafi'i. Selain mazhab Imam Syafi'i, bismillah tidak termasuk. Makanya nanti kalau bapak saudara datang ke satu masjid, datang ke satu musola, begitu sholat Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, dia nggak baca bismillah, berarti dia bukan pemegang mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Syafi'i, bismillah, basmalah termasuk. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, 1. Alhamdulillahirabbil alamin, 2. Ya. Nanti ketemunya di menjelang akhir itu. Dan makanya perlu diperhatiin. Bagaimana menurut mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i? Kalau kita mengikut kepada imam yang tidak membaca Fatihah, husnuzon, ya, bahwa imam itu membaca Fatihah, membaca basmalah secara sir. Kalau bapak haji, umrah di sana itu umumnya masjid, musola, masjid di sana tidak baca basmalah imam, ya, tapi sir saja, yakin, husnuzon. Kalau kita nggak yakin dibaca basmalah, nggak sah. Ya, benar. Nah, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, ketaatan-ketaatan yang sudah kita lakukan, apalagi tuh wadda'awatu mustajabatun. Doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa apa yang kita minta? Minta di bulan suci Ramadan. Ya. Kalau Allah nggak langsung tunaikan doa kita harus introspeksi. Ya, introspeksi. Ya, barangkali ini belum saatnya Allah berikan sekarang. Mungkin Allah tunda karena khawatir. Kenapa? Kalau kita udah dapat begini, ya, kita langsung merasa sombong. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam ada seorang ulama besar namanya Bal'un Baruro. Itu Bal'un Baruro doanya langsung Allah terima. Sekarang doa, sekarang juga Allah tunaikan. Ya, karena ibadahnya dia sungguh
sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tagarrubnya kepada Allah. Kalau kita kan masih belum, ya. Baru Ramadan aja nih kita tingkatin ketakwaan kita. Ya, yang tadi buka aurat kita tutup. Cuma Ramadan saja. Selesai Ramadan kita kembali. Salatnya aja coba kita. Ya, salat. Ya alhamdulillah. Salat kalau lagi awal-awal Ramadan penuh. Ntar udah seminggu aja. Sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena memang itulah pilihan Allah. Ketika tingkat ketakwaan kita itu kan ada 3. Yang pertama, Allah berikan rahmat kepada orang yang berpuasa. Awwaluhu rahmah. 10 yang pertama, rahmat Allah turun kepada semua umat manusia. Siapa saja. Hatta mereka yang nggak pernah ibadah dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nih, Bapak lihat coba ntar ke pasar. Pasar nih, pasar Bonpala. Ya. Banyak orang-orang Cina pada ikut dagang. Ya, dagang kolak, pacar Cina, asina. Buat takjilan kita, buat buka kita. Sayangnya kita kenapa mau beli yang begitu? Ya. Tapi secara hakikat dalam pandangan Islam tuh dapat rahmat Allah dia. Dapat kasih sayang dari Allah. Dagang masih mau ada yang beli. Padahal masih banyak umat Islam yang dagang yang lain. Cari yang lain yang lebih bersih. Ya. Kalau yang namanya orang di luar Muslim, di luar Islam sudah pasti kotor, najis. Berbeda dengan kita. Ya, tapi rahmat Allah itu turun kepada mereka. Awwaluhu rahmah. Makanya awal-awal Ramadan masjid musola penuh dah. Ya. Jam berapa nih subuh? 4:30. Jam 4 udah ramai di sini. Tadi jam 2 anak-anak udah mukul beduk. Ya, sampai jam 3 subuh. Coba entar seminggu aja. Yang kedua, wa ausatuhu maghfirah. Mulai 10 yang kedua turun ampunan Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa? Buat mereka-mereka yang masih mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurang deh. Yang tadinya datang awal-awal sudah gak kelihatan tuh. Karena maghfirah Allah pilihan. Makin pilihan lagi. Nanti yang terakhir wa akhiruhu ithhum minan nar. 10 yang terakhir adalah Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Nah, makanya keberuntungan yang ada di bulan Ramadan kita manfaatkan. Kemudian wadzunuba maghfuratun, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu mushtaqatul lahum, dan surga merindukan bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Makanya kalau Bapak ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah momentum Ramadan ini untuk lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya di Ramadan ini saja. Maka keutamaan yang lain apa yang kita dapatkan? Ini tambah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Kan tadi ada kalimat wal jannatu mushtaqatul lahum. Allah merindukan bagi mereka yang melaksanakan puasa. Siapa saja itu? Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Ada 4. Ya, ada 4 golongan yang surga merindukan. Yang pertama, talil Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran. Ya, mari kita lazimkan membaca Al-Quran. 1 ayat, 2 ayat, 1 ain, 2 ain. Ya, biasakan. Karena Ramadan juga termasuk bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Allah turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Yang kedua, wa hafizil lisan. Orang yang selalu menjaga lisannya. Udah diam aja udah. Jangan banyak ngomong nih kalau Ramadan. Ya, kebiasaan-kebiasaan kita ngobrol, ngerumpi, dibuang jauh-jauh.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkatalah yang baik-baik. Kalau nggak bisa, sebaiknya diam. Udah gitu aja. Kita lagi puasa ngobrol, pasti yang diomongin nggak jauh dari orang lain. Nah ini kita hindari. Ya, wahafizil lisan. Orang yang selalu menjaga lisannya. Kemudian wa mut'imil ji'an. Surga menginginkan orang yang selalu memberi makan orang yang lapar. Dalam hal ini orang yang puasa. Gimana caranya? Kita nggak bisa ngasih makan orang. Caranya bagaimana? Banyak. Alhamdulillah Masjid Jami Ittihadul Ikhwan memberikan kesempatan kepada antum jamaah, bapak, saudara, ibu yang ada rezeki, salurkan rezekinya. Bantu acara buka puasa bersama. Itu kan bagian dari wa mut'imil ji'an. Kita membantu orang yang puasa untuk makan, kasih, ya, pahalanya besar. Dan yang terakhir, was-shaimina fi syahri Ramadan. Dan surga juga menginginkan orang-orang yang pada di bulan Ramadan ini berpuasa. Maka jadikanlah Ramadan yang sekarang ini Ramadan yang lebih baik dari Ramadan kemarin. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa radibun. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Jadi jadikanlah Ramadan yang sekarang ini lebih baik dari Ramadan tahun kemarin. Ya, kalau kemarin kita nyumbangnya buat buka puasa 1 hari, coba kita tambah sekarang 2 hari. Ya, atau kemarin sahur doang, sekarang ame buka. Kan masjid bikin buka sahur juga. Ya. Antum juga hadir, nggak apa-apa. Termasuk orang yang mengikuti sunnah Nabi, bersama-sama kita melaksanakan buka puasa. Nah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini semakin menambah keyakinan kita, menambah ketakwaan kita untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Dan kita harus punya motivasi hidup bahwa sesuatunya itu harus lebih baik. Karena hidup kita itu hanya hari ini dan hari kemarin. Hari esok kita nggak tahu. Al-Imam Al-Ghazali menjadikan hari itu 2. Al-Yaum Yaumani. Yaumun laka wa yaumun alaika. Jadi hari itu hanya 2 buat kita. Hari ini yang sedang kita jalani dan hari kemarin yang sudah kita lewati. Hari esok kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi. Ya, maka mudah-mudahan walaupun singkat majlis kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai pemahaman kepada kita dan kita bisa melaksanakan ibadah saum kita dengan lebih baik lagi dari tahun kemarin. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasul
والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله على محمد وسلم.